Dan bersama Dia kita akan melewati segalanya. Saksinya ada di Amerika, saya ditelepon. Dari situ kayaknya kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu baru dia selesai. Untuk Korintus 15 ayat 10 dia bilang begini, diciptakan untuk kesenangan orang kaya. Berdaya langit hidup ini mengerti jalan-jalanmu Tuhan, beri beluas sang lambat daiku tanah rondo ketang pangeoranda. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu, sebab kami tahu hanya di hadirat-Mu Tuhan kami beroleh kekuatan baru. Allah Roh Kudus, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah peribadatan kami malam hari ini. Engkau pimpin kami mulai dari awal sampai akhirnya sebentar. Biarlah Engkau Allah, Raja kami, Tuhan kami yang dimuliakan ibadah kami malam hari ini. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kemarin Tuhan menyatakan kedaulatannya kepada istri Adam. Amin. Dan bersama Dia kita akan melewati segalanya. Mari sama-sama kita nyanyikan kidung pujian nomor 13. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Dia Allah yang tidak ingkar janji. Dia setia terhadap janji-janjinya. Kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus setia nomor 14. Yang mengerti bahasa tetesan air.
firman-Mu yang menjadi suluh bagi setiap kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Baik, puji Tuhan. Singkat sekali pujiannya, kurang lebih 15 menit. Berarti saya khotbah 15 menit juga. Karena kalau di tempat pelayanan saya di GPD Mandonga, pujian awal itu 30 menit, khotbah 30 menit, kolekte 15 menit, pengumuman 15 menit, 1,5 jam tutup. Tapi tidak terlalu kenal dengan almarhumah. Saya lebih kenal Silas sebagai anak dan Deborah sebagai anak mantu dan anak mereka. Tapi beberapa waktu lalu Pak Semia, ya, saya mau doa serahkan, ini masih kuat, masih panas. Saya bilang, lama Pin. Dari situ kayaknya kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu baru dia selesai. Setelah sebelum doa, anak-anak kumpul dan mereka saling mengampuni dulu. Ngomong dengan mamanya, minta ampun kalau mereka salah. Dan setelah itu kami sama-sama masuk kamar dan doa. Dia tidak mau buka matanya, juga tidak mau makan. Beberapa waktu yang lalu juga saya ditelepon dari Kalimantan. Pak, tolong datang dulu di rumah sakit. Kenapa? Mama saya harus didoa serahkan. Kayaknya spesial doa serahkan barangkali. Akhirnya saya datang dengan istri saya, tapi istri saya karena waktu itu dia agak tidak sehat. Akhirnya dia bilang, kok masuk, saya tunggu di luar. Saya masuk. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 14. Bapak Ibu, malam hari ini saya tidak berkhotbah dan mengangkat tentang kisah hidup almarhumah, mengerti karena saya tidak terlalu tahu tentang kondisi hidup. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap dan sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Renungan ini sebelum saya disampaikan untuk melayani pun saya sudah renungkan ayat ini, bahwa ada beberapa poin yang saya renungkan dalam bagian kedua ayat ini, sehingga di mobil pun saya pikirkan, di YouTube pun saya pikirkan, apalagi tadi malam ketika terakhir itu nanti sebentar saya sampaikan. Terakhir itu saya termenung sekali dengan kondisi ketika api unggun. Dan akhirnya tadi pagi saya harus bersihkan dulu mobil dan lain sebagainya. Setelah itu saya merenungkan kembali dan akhirnya jadi sebuah khotbah yang disampaikan malam hari ini. Yakobus ini adalah tiga murid utama dari Tuhan Yesus. Yang pertama Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka dekat sekali dengan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, itu selalu dibawa. Bahkan ketika Yesus dimuliakan di atas gunung setelah berdoa, ketika itu Yesus merubah-rubah, datanglah Musa dan Elia menguatkan Yesus dan lain sebagainya. Yakobus juga lihat kondisi itu. Dan setelah Yesus mati, bangkit naik ke sorga, maka Yakobus, Petrus, dan Yohanes sementara ada di perantauan. Betul tidak? Karena Alkitab berkata, kewargaan kita bukan warga dunia, tapi warga sorga. Yang percaya katakan amin. Nah, dengan demikian maka seharusnya kita orang sorga, tapi kita sementara merantau di dunia ini. Kalau tidak salah 6 bulan. Sedikit lagi dia 72. Mamanya malah masih ada 103 tahun. Dan masih kuat. Cuman kalau pendengaran kalau tidak salah di Toraja ya.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan tulisan itu dia sampaikan kepada murid-murid atau orang-orang yang saat itu merantau di berbagai suku, di berbagai daerah, dengan menegaskan beberapa hal mulai dari pasal 1 sampai pasal 5. Dan di dalam pasalnya yang keempat ayat 13, 14 ini ada paling tidak dua hal inti yang ingin dibagikan bagi kita semua. Yang pertama, waktu tamat SMA saya itu jadi kondektur mobil PT-PT. Itu angkat beras, angkat pupuk, bisa 2 karung di sini kasih naik di atas mobil. Tapi sekarang 25 kilo saya tidak kuat. Kekuatan terbatas. Dulu pinggang ini kuat sekali, sekarang dulu coba hitam, sekarang sudah tinggal sedikit lagi putih semua. Saya berharap cepat sekali supaya cepat putih semua, lebih gak katanya. Tapi tidak tahu, lambat coba dia. Dulu kurus, sekarang agak naik badan karena mungkin makan terlalu banyak kan? Dulu gigi terbatas. Siapa ini yang punya mantan, yang punya yang sampai karena kau punya uang banyak kau sombongnya minta ampun lihat orang. Siapa kau? Baru dulu kayak waktunya panjang saja, nggak terbatas. Cantikmu terbatas kawan, gagahmu juga terbatas. Besok-besok kau kena stroke, kau bingung mau bikin apa? Tidak ada apa-apamu, karena waktu kita terbatas. Anak-anak muda jangan bangga dengan kekuatan bebas saja. 80 tapi dihiasi dengan penderitaan. Sekarang bukan lagi kawan. Anak masih baik, kena darah tinggi, kena stroke. Betul gak tidak? Apa? Orang tua dulu kalau sudah pakai kacamata itu berarti sudah buta. Itu umur 60. Maka jangan bangga dengan kemampuanmu. Jangan bangga dengan mobilmu. Jangan bangga dengan rumah mewahmu. Pernah dengar renungan di TikTok atau Facebook? Korintus 15 ayat 10 dia bilang begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Artinya begini, kalau kau punya segala sesuatu, kau mampu, kau hebat, kau berpercaya, artinya kau tinggal hidup dan kau dikasih. Maka mari, ayo jangan sombong dengan kondisimu, tapi rendahkan hatimu. Rasul Paulus, kalau saya bisa lebih dari orang lain bekerja, bukan karena saya, tapi karena kasih karunia Tuhan. Ada dulu cerita baring-baring di tempat tidur waktu saya dengan istri saya. Kami melihat belakang kami, semua karena Tuhan saya. Berbicara kemampuan, masih banyak orang yang lebih hebat dari kau. Mau bicara kaya, masih banyak orang yang lebih kaya dari kita. Bicara apa coba? Masih orang bilang di atas langit masih ada langit. Berarti begini, saya hebat-hebatnya kau, sejago-jagonya kita, masih ada orang lebih hebat dan lebih jago dari kita. Maka yang perlu kita renungkan bersama. Kembali ke ayat tadi, ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Dan muncullah sebuah pertanyaan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau di pastori, saya lapar, kebetulan ada teman saya, tanya langsung, kalau saya di pastori saya lapar, saya ke
meja, saya buka, wah tidak ada makanan. Saya tidak pernah teriak, woi, kenapa tidak ada makanan? Enggak. Saya buka kulkas, ada daging, ada sayur, ada tomat. Terus keluar, saya masak sendiri. Dan setelah itu saya taruh di meja dan makan. Kalau ada lebih ya silahkan makan. Kalau tidak saya kesari sendiri. Saya tidak pusing dengan orang. Tapi dalam satu titik ketika belajar ini saya coba lihat. Ketika masakan sekali. Maka apa yang kita perlu renungkan dari sini? Karena singkat hidupmu, jangan buat sia-sia. Amin. Karena singkat hidupmu, jangan buat sia-sia. Pagi mabuk, siang mabuk, malam mabuk. Pagi judi, siang judi, besok judi, lusa judi. Saya sangat heran sebenarnya. Kalau ada penjudi sini bertobat kok. Jokowi sampaikan himbauan. Lihat himbauannya. Saya baca, dia bilang begini. Judi diciptakan untuk kesenangan orang kaya. Tapi orang miskin jadikan hari keberuntungan. Cari untung di situ. Orang kaya jadikan kesenangan. Terserah mau habis miliar di situ, dia senang. Nah ini kita orang miskin kasihan. Pergi judi cari untung. Untung 10.000, besok kalah 100.000. Untung 1 juta, lusa kalah 2 juta. Saya duduk di belakang. Tapi sebelum api unggun, dibawa peti mati, duplikasi peti mati ditaruh di depan. Ih, kenapa ada peti mati? Horor. Dalam hatiku sendiri sebenarnya horor. MC mulai sampaikan, sudah dibagi kertas kemana-mana, tulis dosa katanya. Di situ ditulis pengampunan dosa. Saya kira apa peti mati? Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini tak berdaya lagi. Hidup ini dari awal hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini jadi hidup ini
saya berdoa. Saya ingin menantang Bapak Ibu untuk meninggalkan dosa-dosa, bertobat dan kembali kepada Allah. Engkau tidak akan mendapatkannya. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-Mu selesai, tapi Tuhan tidak selesai dengan kami. Amin. Tuhan masih berusaha. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada pemimpin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran Tuhan. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan ibadah kita dengan membawa persembahan. Kita angkat sekali lagi lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan.
kami tidak mampu menjalani kehidupan kami sendiri sesuai kehendak-Mu, tanpa bimbingan, tuntunan, penghantaran. Tapi kami tidak mampu melakukannya tanpa Tuhan membimbing kami. Karena itu kami angkat hati kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih. Mari tuntun kami, bimbing kami, sertai kami. Immanuel, Allah menyertai kami sepanjang hidup kami untuk menjalani apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa buat suami, saudara-saudara, anak-anak, anak mantu, cucu dan keluarga besar yang ditinggalkan. Tuhan hibur, Tuhan kuatkan. Amin. Beberapa hari ke depan menjalani duka. Terima kasih Bapak di sorga, bahkan kami semua yang sudah hadir malam hari ini diberkati Tuhan dalam segala hal. Pekerjaan kami, rumah tangga kami, kesehatan kami, pelayanan kami, dan memberkati semua orang yang berkorban. Amin. Apa yang kami tabur maka pasti kami tuai di depan kami. Amin. Terima kasih Bapak, pengantaran Tuhan menyertai kami, bahwa tiba bertemu dengan keluarga kami di rumah masing-masing dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Aktivitas kami selanjutnya disertai dan dilindungi Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari terima berkat Tuhan. Turunlah kepada kita sekalian berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang dikerjakan Bapa, penyertaan, perlindungan, cinta kasih, keselamatan yang dikerjakan Yesus Kristus, bimbingan, tuntunan, penghiburan, kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus terus menyertai kita mulai saat ini sampai kapanpun, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali datang menjemput kita semua. Amin. Berkat ini kami sudah terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Selamat malam. Antaran telino tayo masayelako susi bangri toriurio lupada saturian na malayu kenairi angin esiulu datang masang tenuga momintu aganta
mengucapkan terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Walaupun keluarga kami dirundung duka yang mendalam, mereka boleh berduka, tapi Tuhan juga mengasihi mereka lewat apa yang terjadi malam hari ini dan beberapa hari yang lalu. Kami yakin dan percaya Tuhan mengasihi keluarga tempat ini. Terlebih kepada kami yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mendengarkan firman-Mu tadi Tuhan. Engkau berkati dia dimanapun dia mendengarkan firman itu. Berikan kekuatan kesehatan kepadanya. Dan saat ini kami berdoa untuk berkat yang keluarga sediakan untuk kami semua, untuk kami nikmati. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon berkat kekuatan dari Allah Bapa. SSJ, terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.